Ya salah satunya tentang huruf Jawa tersebut. Bahkan anak zaman sekarang pun kalau untuk menulis nama sendiri dengan huruf Honosoroko tidak ada yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dilancarkan, dimurahkan banyu mili rezekinya. Amin. Kembali dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi mengenai motivasi primbon Jawa. Tentunya di dalam isi video ini tidak mengurangi kepercayaan dan keyakinan teman-teman. Ambil sisi positifnya dan buang seluruh hal-hal negatifnya. Tema yang ingin saya ambil di sini adalah mulane uripe susah. 13 pantangan orang Jawa yang sekarang banyak dilanggar. Menurut primbon, tentunya apa saja pantangan-pantangan pada zaman sekarang ini yang dilanggar? Tentunya banyak sekali pantangan-pantangan kita sebagai orang Jawa yang sudah melanggar tentang hal-hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang melanggar asal usul, yang artinya bagi orang Jawa tentunya ini jangan pernah meninggalkan asal usul kita. Yang artinya di sini kita ada dulu melalui orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Bahkan sekarang atau anak-anak sekarang itu tidak tahu urutannya bahwa bapak ibu kita terus ada turunannya apa, sampai cangga, sampai udeg-udeg gantung, siwur pun sekarang sudah banyak yang tidak tahu tentang masalah asal usul kita. Itu salah satunya yang anak-anak sekarang banyak sekali yang tidak tahu tentang asal usul kita. Bahkan kalau ditanya tentang asal usul kita, ini sudah ke bawah zaman. Zaman sudah modern katanya. Buat apa mengingat-ingat hal-hal yang semacam itu? Nggak penting. Dan yang kedua adalah pantangan tentang sejarah, yang tentu anak-anak sekarang ini juga banyak sekali yang sudah tidak tahu tentang sejarah. Artinya sejarah di sini tentang berpengaruh besar tentang dunia, tentunya khususnya orang-orang Jawa, bahwa orang Jawa ini identik sekali tentang sejarah. Baik sejarah di mana orang Jawa itu sendiri, baik sejarah-sejarah peninggalan, baik sejarah-sejarah yang lain. Ini pun sudah banyak anak-anak zaman sekarang, tentunya orang-orang yang sekarang untuk mengingat sejarah itu sedikit sekali yang tentunya tahu tentang sejarah orang Jawa. Yang ketiga di sini adalah perilaku atau unggah-ungguh. Juga banyak sekali di zaman sekarang ini yang sudah tidak ada kata budi pekerti, anggah ungguh atau sopan santun. Terhadap orang Jawa biasanya kalau memanggil sama orang yang lebih tua seperti apa, memanggil yang lebih tua lagi seperti apa, memanggil lagi yang lebih sepuh lagi seperti apa. Maka sekarang sudah tidak ada kata perilaku atau unggah-ungguh, budi pekerti, sopan santun terhadap yang lebih tua, menghormati yang lebih tua. Ini adalah karena berpengaruh tentang budaya luar atau bahasa-bahasa luar. Jadi semuanya kalau orang Jawa itu
diserambah, uyah, disamaratakan. Yang keempat adalah pitutur atau wewarah atau petunjuk atau nasihat sesepuh orang dulu. Jadi di zaman sekarang juga sudah tidak ada lagi tentang anak-anak zaman sekarang yang dianggapnya adalah tentang angin lalu saja, bahwa ini sudah ketinggalan zaman. Padahal pitutur atau wewarah kakek nenek moyang dulu atau nasihat sesepuh-sesepuh dulu itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita cerna, kalau kita cermati, kalau kita teliti, banyak sekali manfaat-manfaat pitutur atau wewarah dari leluhur-leluhur kita yang kalau kita mengingat kembali itu sangat luar biasa. Jadi di sini adalah yang sebenarnya pitutur itu adalah Jowo, Jawi, dan Jawoto. Yang artinya nek Jowo ya aja ninggalke Jowone, artinya wong Jawi ya kudu dadi wong Jawine. Nah, Jawoto itu berkaitan tentang wewarah atau nasihat, petunjuk, yang artinya di sini adalah tentang jagat ini. Seperti apa dulu kakek nenek moyang memberikan satu wewarah itu. Dan pantangan yang selanjutnya adalah nomor 5, ilmu atau kawruh. Sebagai orang Jawa tentunya di zaman sekarang juga banyak sekali yang ditinggalkan. Karena saya sampaikan di awal, terpengaruh dengan budaya zaman. Banyak sekali yang mengabaikan tentang ilmu Jawa. Katanya kalau pakai ilmu Jawa sudah ketinggalan zaman. Padahal inilah salah satunya. Kalau bukan kita yang menguri-uri, siapa lagi yang harus kita menjaga? Dan pantangan yang selanjutnya nomor 6 adalah tentang hitungan sebagai orang Jawa. Ini juga banyak sekali yang sudah meninggalkan di zaman-zaman sekarang tentang hitungan. Seperti saya contohkan di sini tentang orang mau mencari rezeki juga harus dihitung. Orang mau menikahkan anaknya juga harus dihitung. Orang mau mengislamkan anaknya juga harus dihitung dan cari hari baik. Ini tentu juga di zaman-zaman sekarang banyak sekali yang sudah meninggalkan. Maka kalau terjadi adanya sedikit godaan atau cobaan kecelakaan, hanya simpel kersaneng Gusti. Ya betul, memang semua sudah digariskan. Tapi kalau kita dalam perhitungan-perhitungan yang memang sudah kakek nenek moyang dulu kita jalani dengan baik dan teliti sebagai orang Jawa tentunya, sudah pasti kita menemukan satu titik rahayu. Jadi yen orang nganggo etung yo orang ngerti dunung, itu kata orang Jawa. Jadi semuanya pakai perhitungan-perhitungan yang harus kita jaga dengan baik. Dan pantangan yang selanjutnya adalah titen. Walaupun ini tidak masuk dalam ilmu primbon, tentu di zaman kakek nenek moyang kita ilmu titen adalah ilmu yang sangat luar biasa. Artinya di sini niteni. Saya contohkan di sini satu contoh. Ada satu pernikahan. Misalkan Jumat dengan hari Jumat. Itu tanpa hitungan, tanpa perhitungan, dan semuanya serba serampangan. Terus pernikahan itu gagal. Itu adalah kita yang dibilang titen. Jadi sesuatu hal yang memang ada di memori kita sangat kuat, atau memori pemikiran kita yang sangat kuat untuk menyimpan satu hal yang sudah pernah terjadi. Bahkan kita imut-imut sampai berapa tahun pun masih teringat. Dan itu terjadi sesuatu hal yang tidak baik, maka itu dikatakan tentang titen atau ilmu titen itu.
Yang pantangan ke-8 adalah sanepo, yang artinya di sini tentang kata-kata gambaran atau teka-teki para pujangga dulu. Jadi banyak sekali tentang gambaran-gambaran di mana orang dulu itu tidak sekaligus misalkan mau menyuruh membelikan jengkol atau apapun itu pasti dengan kata-kata gambaran atau teka-teki yang mesti harus kita bisa menjawab teka-teki itu sendiri. Karena itu memang disampaikan para leluhur kita melalui, kalau kita bisa peka tentang apa yang kita tentang mereka atau beliau sampaikan, itu jelas sebagai pralambang untuk diri kita, yang artinya cangkriman harus ada tebak-tebakan. Jadi ada beberapa yang memang harus kita jaga dengan baik. Maka di sini di zaman sekarang ini banyak sekali yang sudah meninggalkan, yang saya bilang di awal tentang asal usulnya, tentang saneponya, tentang masalah kawruh dan yang lain-lain. Tentunya ini hal nyata karena memang zamannya sudah berubah. Maka dari sekian ribu orang tentunya banyak sekali yang tidak tahu atau memang sudah melanggar apa yang menjadi pantangan itu sendiri. Yang ke-9 di sini adalah tentang bahasa Jawa, yang artinya tentang toto kromo. Itu juga sudah banyak sekali di generasi-generasi sekarang meninggalkan tentang bahasa Jawa, keramainggil, unggah-ungguh. Tentu karena kebawa tentang zaman. Di zaman sekarang, kalau kita mengingatkan mbok yo bahasa atau toto bosone sing sae, terkadang anak zaman sekarang Allah itu salah satunya yang memang sudah banyak sekali yang dilanggar tentang bahasa Jawa untuk menerapkan sesuatu kepada yang lebih tua. Yang ke-10 di sini adalah introspeksi diri. Artinya di sini introspeksi diri itu kalau anak-anak zaman sekarang kita kasih masukan atau kita kasih gambaran, itu semuanya lebih pintar dibanding yang memberi gambaran itu sendiri. Padahal itu belum tentu pintar, bahwa gambaran yang disampaikan pada zaman kakek nenek moyang kita atau leluhur-leluhur kita itu mempunyai makna yang sangat luas sekali, yang sangat tinggi sekali kalau kita mampu mencermatinya. Jadi di zaman sekarang adalah sudah tidak zaman untuk mengintrospeksi diri. Artinya yang timbul di sini adalah satu kesombongan bahwa dirinya lebih pintar daripada orang-orang dulu. Kalau mengikuti orang dulu maka kita akan ketinggalan zaman. Inilah salah satu yang ditinggalkan. Mengapa hidupnya itu bisa susah? Karena beberapa nasihat-nasihat dari kakek nenek moyang itu selalu diabaikan. Yang selanjutnya di sini adalah tentang ketidaktahuan huruf Jawa. Huruf Jawa itu sepertinya dari 1000 orang anak-anak zaman sekarang itu hanya 5 atau 3% saja tahu. Seperti Hono Coroko, Doto Sowolo dan sampai Monggobotongo. Bahkan di situ ada suku, ada taling tarung, ada wili, ada layar, ada sandangan-sandangan yang lain pun anak-anak zaman sekarang itu tidak tahu sama sekali. Maka di sini sesuai dengan tema yaitu mulane uripe susah, 13 pantangan Jawa sekarang banyak dilanggar. Ya salah satunya tentang huruf Jawa tersebut. Bahkan anak zaman sekarang pun kalau untuk menulis nama sendiri dengan huruf Hono Coroko tidak ada yang bisa. Itu salah satunya yang tentu membuat pantangan ini membuat dirinya menjadi susah. Yang ke-12 adalah tentang kepekaan. Kepekaan ini
kita sebagai orang Jawa atau adat tradisi Jawa atau kebiasaan orang Jawa, ini kepekaan tentang batiniah atau batin kita. Seperti apa sih kepekaan itu? Baik tentang masalah kegaiban, pendekatan diri terhadap Sang Maha Pencipta, juga kepekaan tentang hal-hal goib seperti puasa. Sekarang pun jarang sekali anak-anak sekarang puasa hingga sampai 40 hari. Bahkan puasa-puasa yang memang sunnah itu jarang sekali dilakukan, seperti puasa weton, Senin Kemis, puasa suran atau suron, atau juga puasa-puasa yang lain yang tentunya anak-anak zaman sekarang tidak mempunyai satu kepekaan di mana kita sebagai orang Jawa untuk pendekatan tentang hal-hal yang berkaitan Sang Maha Pencipta. Maka tanda-tanda alam untuk tentang kepekaan ini, baik tentang masalah benda-benda yang ada di bumi ataupun benda-benda yang ada di langit pun anak-anak sekarang tidak peka. Katanya dengan jawaban simpel, zaman sudah berubah. Yang terakhir di sini tentang masalah ajaran atau filsafat atau filsafah. Jadi ini sesuai dengan dongeng. Kalau saya kategorikan ajaran-ajaran tentang masalah dongeng. Ini pun anak-anak zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan, bahkan tidak tahu tentang, saya contohkan tentang dongeng Wali Sembilan atau cerita Wali Sembilan, atau juga dongeng tentang masalah Patih Gajah Mada, atau dongeng semacam tentang masalah Prabu Siliwangi, atau dongeng-dongeng yang lain. Maka di sini anak-anak zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan, bahkan tidak tahu sama sekali tentang masalah dongeng itu sendiri. Maka di sini saya kategorikan tentang masalah mulane uripe susah 13 pantangan orang Jawa sekarang banyak dilanggar. Jadi kecil banget untuk anak-anak zaman sekarang atau zaman-zaman sekarang untuk mengingat tentang dongeng-dongeng sejarah apapun itu. Jadi kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tema yang saya sampaikan, mulane uripe susah 13 pantangan orang Jawa yang sekarang banyak dilanggar menurut Primbon. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian video kali ini. Saya hanya manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Selawase.